Pemirsa, dalam kasus tewasnya seorang kepala cabang sebuah bank BUMN di Jakarta, polisi mengenakan pasal 328 KUHP tentang penculikan dan atau pasal 333 KUHP tentang tindakan merampas kemerdekaan seseorang dengan ancaman hukuman selama-lamanya 12 tahun penjara. Lantas bagaimana dengan pasal terkait pembunuhan dan pengembangan penyidikan terkait indikasi adanya tindak kejahatan perbankan? Saksikan selengkapnya dalam segmen Benang Merah. Sergap. Pak Baskoro melihat, nah Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan merilis tentang pengungkapan kasus penculikan dan atau perampasan kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 333 KUHP. C alias K bersama dengan pelaku atas nama DH dan AAM melakukan pertemuan. Hal tersebut dikarenakan C alias K memiliki informasi terkait data rekening dorman yang ada di Bank BRI. Kemudian C alias K menyampaikan karena upaya-upaya sebelumnya untuk mendekati kepala cabang tidak pernah berhasil, maka pekerjaan pergeseran dana tersebut akan berhasil apabila dilakukan dengan dua opsi ataupun dua metode. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Kemudian, opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Dan apabila berhasil, maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata, korban akan dibunuh. Selanjutnya, pada tanggal 31 Juli 2025, C alias K bersama dengan DW dan saudara AAM kembali melakukan pertemuan untuk membahas apakah akan dilaksanakan opsi 1 ataupun opsi 2. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2025, C alias K bersama dengan DH berkomunikasi melalui WhatsApp dan di dalam komunikasi tersebut mereka memutuskan untuk memilih opsi 1, yaitu melakukan pemaksaan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Setelah itu korban dilepaskan. Jadi pemindahan itu seperti tadi ya, dorman, kemudian kalau itu sudah terjadi, ini jelas kejahatan perbankan. Cuman masalahnya di dalam kasus yang kita bicarakan sekarang ini, kan laporan yang masuk kan ada orang meninggal. Orang meninggal, kemudian sudah ditelusuri ternyata ada motifnya adalah begitu, baru percobaan membobol bank, kira-kira kan gitu yang sekarang tepat ini. Percobaan membobol bank, yaitu uang-uang yang di dorman itu supaya bisa diambil. Itu yang terjadi, itu sebagai motif untuk mendorong itu. Nah kemudian yang terjadi di lapangan adalah gara-gara orang ini pengen membobol bank, dia suruhan orang, kemudian menyewa orang profesional yang biasa melakukan kegiatan kayak gitu itu, kemudian dilakukan, itu terjadi. Ternyata dalam prakteknya di lapangan itu tidak sesuai dengan skenario. Pembunuhan berencana termasuk tindak pidana pembunuhan yang bisa diancam dengan hukuman mati, ya, hukuman berat. Mengapa? Karena ini termasuk pembunuhan berencana dan juga
penculikan ya. Nah, di sini mereka si pelaku ini menganggap bahwa mereka sudah profesional, tidak terungkap karena antara dalang, kemudian pihak penuntut, kemudian yang melakukan penculikan, yang melakukan eksekusi, melakukan pembunuhan tidak saling kenal. Tetapi dengan membuat klaster-klaster yang sedemikian rupa, yang banyak gitu sampai 4 klaster, justru sangat berbahaya bagi pelaku. Mengapa berbahaya? Makin banyak orang yang terlibat, maka makin gampang terungkap ya. Nah, jadi bukan makin tidak saling kenal, kemudian seolah-olah ini putus, tidak. Ini justru rawan. Jadi nampaknya mereka cerdas, sebenarnya mereka kurang cerdas gitu. Nah, kemudian yang ini merupakan metode agak berbeda dengan tindak pidana lain, bahwa di sini terdiri dari 2 kelompok orang yang tunduk pada sistem peradilan yang berbeda. Ada orang-orang sipil, dia tunduk pada peradilan sipil. Ada 2 oknum TNI yang masih aktif, dia tunduk pada peradilan militer. Nah, dalam penyelesaian perkara ini, antara TNI dan Polri tidak mengambil langkah, yaitu penyidikan dan peradilan koneksitas, tidak dilakukan, tapi melakukan joint investigation, yaitu melakukan penyidikan bersama. Mengapa mereka tidak mengambil langkah untuk membentuk peradilan koneksitas? Karena antara TNI dan Polri beranggapan bahwa lebih gampang menyelesaikan, lebih mudah, lebih simpel kalau mereka mengadakan joint investigation. Artinya informasi yang didapat oleh Polri dilimpahkan kepada penyidik tindak pidana militer, informasi yang disampaikan yang didapat oleh penyidik militer diserahkan kepada Polri, sehingga mereka saling melengkapi, dan kedua macam tersangka ini diadili di peradilan yang berbeda. Untuk sipilnya diadili di peradilan militer, di peradilan sipil, militer menjadi saksi. Untuk si militer diadili di peradilan militer, sipil jadi saksi. Tindak pidana perbankan tuh dimulai pasal 46, 47 yang mulai rahasia bank, membuka rahasia bank, kemudian macam-macam, 49 yang paling sering ya, pada akhirnya berakhir pada kredit macet ya Pak. Akhirnya seperti itu, padahal sejak awal tuh mereka melakukan pemalsuan, membuka rahasia bank dan sebagainya, dan kenapa mereka bisa mendapatkan kredit besar padahal dengan boreh yang tidak mencukupi, karena bekerja sama dengan orang dalam, sehingga di dalam semua literatur kejahatan perbankan, banking crimes itu tidak akan pernah terjadi seperti yang Undang-Undang Indonesia tanpa ada bantuan orang bank.